Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Indah. Dan aku Hafsah. Kembali lagi di Cerita Indah Kling. God knows I'm trying. God knows, God knows, God knows. God knows I'm trying. Ini opening baru ya guys. Jadi karena udah beberapa lama nggak buat video dan ada beberapa juga yang nanyain ke aku tentang gimana sih BDP itu sebenarnya. Maksudnya kita sekarang bakal review BDP karena kita udah semester 6. Jadi lumayan tahu lah gimana perjalanan hidup mahasiswa BDP. BDP itu BTW budidaya perairan. Tapi kalau teman-teman lihat di website resminya atau di IPB itu namanya Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya. Nah, sebelumnya kita punya talent baru ya. Hampir loh. Jadi perkenalkan dulu Mbak Hafsah. Pegang ininya. Nah, Ya, halo guys, kenalin aku Hafsah. Temannya Indah. yaps, betul. Jadi kita satu angkatan 56 atau masuknya 2019. 19. Masuk lewat jalur apa Mbak Hafsah? Kalau aku SBM, kalau Indah apa? Kalau aku masuknya lewat jalur SNMPTN atau jalur undangan. Jadi kita pasti ada perspektif yang berbeda. Tapi lu pertama kali masuk BDP, maksudnya waktu SNM, kenapa nggak milih BDP? Waktu SBM, kenapa milih BDP? Apa ya? Pilihan berapa? Pilihan kedua sebenarnya. Nah, tapi pas milih BDP pun itu kayak belum kebayang sih BDP itu kayak gimana. Sama nggak Indah? Sama. Iya kan? Gue juga awal milih BDP itu karena SNM. Kenapa milihnya BDP? Karena supaya dapat PTN gitu. Jadi awalnya nggak sama sekali expect budidaya perairan tuh sekompleks dan sedalam ini gitu. Jadi awalnya mikirnya kayak udahlah BDP, FPIK, pengennya jalan-jalan gitu. Karena kan dengar-dengar katanya FPIK tuh banyak field tripnya gitu. Jadi makanya milih itu. Terus ekspektasi awalnya apa? Maksudnya kebayangnya jurusan ini tuh kayak gimana gitu? Ya pokoknya kebayangnya jurusan ini tuh bukan kayak jurusan yang banyak di labnya gitu ya. Jadi kayak lebih banyak ke lapangnya gitu sih. Oh, jadi lebih banyak kayak ke kolam. Tapi ternyata pas udah menjalani sampai semester ini gimana? Ya ternyata gak semuanya kayak gitu sih. Jadi ada beberapa juga kan yang banyak di lab mungkin ya. Kayak apa nih, kesehatan mungkin ya, terus nutrisi. Jadi gak semuanya ke lapang gitu ya Nda ya. Iya, benar. Ya, begitu. Tapi intinya. sesuai nggak Nda sama ekspektasi awal? Sangat sangat unexpected. Benar-benar. Jadi kan gini, awal aku gak tahu sama sekali budidaya perairan apa. Terus nggak pernah nyari juga tentang BDP apa. Ternyata setelah aku belajar sampai sini, BDP itu adalah UUD atau Ujung-ujungnya duit. Iya betul, ujung-ujungnya duit guys. Jadi BDP itu intinya tuh bisnis aquaculture itu tuh mencakup banyak banget, bukan ikan doang. Mulai dari ikan air tawar, konsumsi kita bisa bilang, terus ikan konsumsi air laut, ikan hias, aquascape, apalagi banyak pokoknya guys. Banyak pokoknya. Bener-bener sekompleks itu dan kita belajar gimana caranya biar dapat keuntungan. Nah, kalau kita budidayain makhluk hidup, ini kan bukan bisnis benda mati kan? Dan itu tuh ada beberapa aspek yang harus mendukungnya. Contohnya kayak kesehatan ikannya. Karena kalau misalkan ikan yang gak sehat ya pasti kita rugi gitu kan. Terus dari genetik sama reproduksinya. Mungkin teman-teman tahu ikan glowfish, itu adalah salah satu bentuk yang kita pelajarin di budidaya, yaitu menyuntikkan gen ubur-ubur ke ikannya itu supaya jadi ikan glow in the dark gitu. Kayak penasaran kan? Nah terus ada juga misalkan apa lagi sih? Kok gue jadi lupa ya? Oh, maskulinisasi. Mungkin teman-teman tahu gak? Di sini kita udah biasa melakukan namanya seks reversal atau alih kelamin di ikan. Nah tujuannya buat apa sih Ndah alih kelamin itu? Coba. Nah jadi contohnya nih ya, ikan nila. Jadi kan ikan nila itu yang jantan sama betina kan beda ukurannya Ndah ya. Kalau jantan itu dia lebih besar daripada ukuran ikan betina. Jadi pasti kalau misalkan dijual itu lebih untung yang ukuran jantan. Nah jadi kita buat tuh gimana caranya biar
si Ikannya. ikan nila itu semuanya jadi jantan. Nah, gimana caranya, Dah? Ya jadi caranya itu dipakein kalau sekarang tuh sebenarnya udah banyak bahan alaminya. Ya intinya gitulah ya guys. Jadi kalau misalkan jelasin ini jadi kuliah. Kuliah ya. Dulu tuh bisa pakai 17 hormon, 17 alpha metil testosteron, tapi sekarang tuh udah cukup dilarang karena itu tuh buat residu ke ikan konsumsinya. Pokoknya nggak bagus lah buat kesehatan. Itu baru dari tadi kesehatan, terus reproduksi, terus dari lingkungannya juga. Dari lingkungannya juga. Lingkungannya tuh maksudnya gimana? Lingkungan dari si kolam itu gitu. Dari tata letaknya, dari apa namanya? Kolamnya itu kan nggak mungkin dibangun asal-asalan kan, harus dibangun sesuai dengan arsitektur yang benar. Nah kita juga belajar arsitektur guys, jadi benar-benar apa ya, secara keseluruhan gitu, benar-benar bidangnya tuh luas banget. Jadi kayak dari hulu ke hilir lah ya gitu. Iya, Jadi betul. bukan cuma kita budidaya aja juga, tapi sampai ke pemasarannya juga ya, Nda ya. Itu berarti masuk ke divisi selanjutnya, yaitu manajemen Manajemen. aquaculture. Nah itu gimana cara kita masarin, gimana usaha ini biar untung, belajar analisis usaha. Jadi benar-benar sekompleks itu. Sekompleks itu, bukan cuma sekedar budidaya ikan gitu aja ya, Nda ya. Iya. Tapi ya harus ada keuntungannya, itu Iya. poin apa sih, tujuan kita lah ya. Utamanya Tujuan itu dapat utama. uang, ya dapat cuan. Jadi bukan cinta tapi cuan, oke? Jadi kalau teman-teman yang berminat itu boleh banget ya tanya-tanya ke Hafsah Atau ke Indah. atau ke aku juga boleh, atau tulis aja di kolom komentar ya. Nah intinya seperti itu guys secara umumnya. Ada yang mau ditambahin lagi gak? Cukup kali ya. Cukup. Intinya selama kita 6 semester, review yang bisa kita dapetin tuh kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ada yang mau masuk jurusan ini, atau misalkan pengen tanya-tanya, boleh tulis di kolom komentar. Semangat. Atau DM Indah. Jangan, DM Hafsah aja. Oke. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.